أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat Rotjana yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan tempat ini tempat yang mendatangkan keberkahan baik dunia maupun akhirat, karena mungkin ini saat tempat untuk warteg hits, bukan? Malaya, Sundanis, iya, makanan-makanan tradisional Sunda nih, masya Allah. Semoga Allah kasih banyak keberkahan buat tempat ini, wabil khusus buat pemiliknya Kang Andri, yang semoga Allah selalu istiqomahkan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah. Baiklah jamaah-jamaah yang Allah muliakan, apa yang kau cari? Tadi sempat saya tanya sama Kang Dayat lagi di motor, judulnya apa kan? Apa yang kau cari? Saya bilang buku. Nyari buku. Ya, kalau bicara apa yang kau cari di atas dunia ini adalah problematika dalam diri manusia yang harusnya tahu bahwa hidup ini yang kita cari adalah ridhonya Allah. Cuma kan bahasa Allah dalam Quran, radiyatan mardiyah, orang yang ridho dan diridhoi itu adalah orang-orang yang jiwanya tenang. Siapa sih orang yang jiwanya tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, hei yang jiwa-jiwanya tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Si miskin yang bersabar, si kaya yang bersyukur. Ini contoh paling gampang, walaupun nggak selamanya istilah kata miskin ya. Secara umum miskin itu kan orang yang berusaha cuma belum bisa mencukupi. Lain sama fakir, memang nggak cukup karena nggak ada usaha. Kita miskin ilmu, miskin harta, miskin macam-macam, kita miskin. Tapi bukan berarti kita nggak usaha. Kita berusaha, tapi kita yakin bahwa manusia cuma punya usaha, Allah yang berkehendak. Karena buat Allah ini bukan bicara sukses atau gagal gitu lah. Buat Allah lebih kepada cara sukses dan cara sabarnya. Ya, cara sukses dan dan proses kegagalannya gitu lah. Karena memang hidup ini kan ada rantai kehidupannya. Yang terkadang kita pengen hidup ini selamat-selamat aja, tapi ternyata si selamat pun gak selamat gitu. Selalu ada masalah. Kita nggak pengen lah sakit,
Cuma ya kalau kita nggak sakit, yang punya apotek siapa yang mau beli? Kita pengen lah hidup ini pinter, cerdas. Ya kalau semua orang pinter dan cerdas, ya banyak sekolah gulung tikar. Terkadang kita ini rantai kehidupan. Para bikers mau nggak jatuh dari motor? Ya nggak mau lah, kalau ente nggak jatuh, spare part siapa yang beli? Pasti ada lah prosesnya. Waduh, gue jatuh bro, lu kalah cepet sama Kang Bengkel doain lo. Kang Bengkel juga berdoa soalnya. Nah, ya Allah banyakin rezeki ya Allah. Udah jatuh deh. Kadang hidup begitu, hidup ini rantai kehidupan orang lain. Nah, makanya kalau orang yang jiwanya tenang itu orang yang tahu hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Dan dia yakin sekali bahwa yang namanya ujian ini pasti ada jawabannya gitu loh. Karena yang uji kan Allah. Yang lucu dari kita ini dikasih bocoran dalam Quran dan bangga dengan Islam harusnya bahwa solusi akan datang selama engkau istiqomah di atas ketakwaan. Jangan gara-gara ujian kamu lupa. Lah baru diuji bangkrut dikit aja langsung futur. Dulu zaman sukses ngomongnya tinggal Masya Allah, Insya Allah kita akan bikin kayaknya nggak masalah. Baru collab dikit aja kayaknya Allah nggak demen sama gue gitu. Jangan, orang ini jangan terkecoh. Kita mau sukses mau kagak dunia sebentar. Emang kalau udah kaya nggak mati? Emang kalau kita udah keren nggak mati? Mati, orang keren juga pada mati. Orang ganteng, cakep, jelek, apa tetap mati. Yang pasti itu mati. Dan kalau boleh kita jujur, ketika ditanya, ada kemarin ketika kunjungan ke Bogor, ada anak kecil nanya lucu itu. Pertanyaan usia 7 tahun, 9 tahun, 9 tahun. Apa sih tujuan, apa sih yang pasti dalam hidup ini, Ustaz? Gitu, pertanyaan masalah itu. Ya saya menjawab yang pasti ya kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu disuruh menyembah Allah sampai datang yang pasti, al-maut. Yang pasti mati, dan kita nggak pernah tahu di mana kita mati. Ya, mungkin kita meninggal dalam kondisi berbaring, tidur keterusan nggak bangun lagi, atau kita sedang beraktivitas meninggal dadakan, sekarang lagi tren. Atau di kendaraan kita terjadi kecelakaan, wallahu a'lam. Atau mungkin sedang sholat atau menunggu waktu sholat seperti teman-teman di New Zealand di Christchurch itu, Masya Allah. Allah melaknat itu perbuatan. Ya, dan semoga Allah berikan hidayah buat pelakunya itu, Masya Allah. Karena ini satu bukti teman-teman, ya, kalau Islam sudah minoritas di sebuah tempat, itu yang aku melihat. Nggak hanya di situ aja, di semua pojok dunia, kalau Islam sudah minoritas, yang ada intimidasi. Makanya kita harus kompak nih di Indonesia nih. Caranya bagaimana? Belajar, jaga akidah, jaga ukhuwah. Jangan terpecah belah ya. Gampang kok pengen menaklukkan sebuah negeri Islam, hancurkan saja keislamannya. Bikin orang Islam jauh dari syariat. Orang Islam kebule-bulean yang dicontoh orang kafir aja. Nggak bangga dengan stylenya sendiri. Padahal Islam ini, Masya Allah, orang-orang Barat itu kalau nggak ada orang Islam nggak bisa masak mereka. Begaya juga nggak ada, karena cuma Islam mengajarin semuanya. Sampai cara nyisir Islam ngajarin, betul. Islam ajarkan atau cara pakai baju, pakai celana. Agama lain nggak ada. Dan pengen menaklukkan dunia ya kembali ke Islam. Nah, buat orang-orang yang ateis, yang komunis, yang anti Islam, ya mereka akan coba mempertahankan bagaimana caranya pendapat itu salah. Ya, caranya dengan mengadon dunia, bikin ribut antara orang beragama. Di negeri kita udah mulai tampak nih. Orang dibikin makin jauh. Sampai sekarang ada istilah kita nggak boleh bilang orang beda agama kafir. Betul. Saya bilang kemarin di Rabbaniah saya jadi bingung nih, imam yang bingung. Saya bilang, kalau istilah kafir nggak boleh disebut, gimana kita baca ayat? Lam yakunil ladzina min ahlil kitab. Kok nggak boleh kafir? Dan lainnya. Ini bahaya. Dan herannya orang Islamnya pasrah. Akhirnya Allah yang turun. Ini mulai nih pentolan-pentolan pada ketangkap sama KPK nih, betul? Biarin aja, liatin. Allah yang bakal sliding tuh katanya.
Subhanallah. Tapi kita orang Islamnya tetap harus paham Islam ini ya'lu wala yu'la. Gak ada solusi kecuali kembali ke agama. Dinun hanif, agama yang lembut, ini Islam. Maka kalau ada orang Islam terus pasang bom bunuh diri, berdemo, mencaci maki, aduh, ini perusakan dengan gaya lain. Orang Islam pakai hijab, pakai jilbab, cuma di model-modelin, ini perusakan halus. Orang Islam berdakwah diadon dengan musik, dance, dan lain-lain, ini perusakan halus. Kalau udah pakai istilah-istilah film Islami, musik Islami, sampai pacaran Islami, ini perusakan halus. Jangan gampang terima, karena Islam sudah sempurna. Yang bilang sempurna siapa? Allah. Buat apa turun ayat di akhir hayat Nabi? Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tadi ini telah kusempurnakan bagimu agama. Tolong, agama telah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurang. Kamu yang sebentar hidup, pegang tuh agama, gitu loh maksudnya. Jangan lepas. Karena solusinya cuma satu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kalau kamu tahu hidup ini ujian, tolong tetap bertakwa kepada Allah. Orang kalau sudah bertakwa, yaj'al lahu makhrajan, Allah yang bilang, kan kuberikan solusi. Bahkan gak tanggung-tanggung, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan kuberikan rezeki dari tempat yang dia tidak duga. Ente mau tajir, bertakwa. Gak apa-apa, tumben sholat bro, gue pengen tajir. Boleh. Karena Allah yang mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan udah susah keblangsak. Nih kita nih dibikin susah. Di negeri yang penuh dengan kesuburan kita dibikin susah. Ini negeri Masya Allah, antum gak usah ngutang sama si asing, bisa hidup. Bisa. Ikutin tuh burung gereja sama burung emprit. Dimana dia hinggap, apa yang dia makan, yang dimakan burung kita bisa makan. Cuma kita dibikin gak yakin punya negeri yang mulia seperti Indonesia, kita dibikin gak yakin. Terkesan kita ini cuma sekolah untuk kerja, bukan menciptakan pekerjaan. Sehingga sukses itu tergantung ijazah, itu bodohnya kita. Padahal nggak perlu seperti itu. Lawang talent itu bukan di sekolah. Kalau sekolah lebih bagus karena tertata. Tapi kalaupun yang nggak sanggup sekolah, nggak usah takut. Kan yang ngatur rezeki siapa? Allah. Jadi kalaupun mau sekolah, bukan jadi orang yang jauh dari Allah. Ini banyak ilmu membuat dia jauh dari Allah. Jadi kayak ceritaan si Korun. Baru tajir sedikit aja dia bilang apa? Wa ma utitu min ilmin indi. Ini yang saya punya ini karena kepandaian saya, talent saya. Oh, kalau saya nggak pinter-pinter begini, nggak tajir. Ada yang begini apa pegel salah pinggang, sakit pinggang, masih nggak tajir. Ada yang diam aja dapat warisan. Saya heran sama Allah, nggak usah ngomong begitu bro. Terserah Allah, nggak usah diheran-heranin. Aneh banting tulang sampai pada ngilu. Dapatnya cuma segini. Temen aneh nggak pernah banting tulang, grojok rezekinya. Iya nasib bro. Mau bilang apa? Dia mah sisiknya bagus, nendang lempeng betul. Ente sisiknya ganjil, nendang miring mulu miring. Itu mah terserah Allah dah. Yang pasti kita berhusnuzon, karena kalau kita paham Islam kita ngerti hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, tapi lebih kepada sabar atau syukur. Nah, kalau sudah kita mengerti ya hidup ini untuk apa yang kau cari, tolong kita pahami. Hidup cuma wasilah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu bahasa asik tuh, bahasa Rasul. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Tolong. Kedepankan urusan akhirat. Kamu mau gaya apapun silakan. Mau pakai celana bahan kaos, bahan katun, bahan kanvas, bahan jeans, mau bergaya apapun, masyi'ta, terserah. Mau pakai baju kaos, mau pakai t-shirt, mau pakai kemeja, mau pakai hoodie, apapun, rompi, silakan, boleh. Islam bukan agama yang kaku. Tapi tolong kalau azan berkumandang sholat. Jangan main sleting, jangan ngaca mulu, sholat.
Dalam Islam ini nggak dikhususkan penampilan. Yang penting nggak membentuk tubuh. Buat laki-laki nggak isbal. Bebas kan, asik kan? Kalau udah paham, oh iya asik. Allah nggak peduli. Kamu mau gimana pun silakan. Tapi tolong kalau dengar azan tuh panggilan Allah. Ini ciri khasnya jangan sampai hilang nih. Jadi nggak ada alasan. Kenapa nggak sholat bro? Nggak ada masjid, nggak ada alasan. Ju'ilal arda li ummati masjidan, dijadikan bumi ini masjid. Tolong kamu sholat, azan kumandang qomat, idza uqimatis sholat fala sholata ilal maktubah. Yang wajib sholat. Ada masjid afdol ke masjid kalau begitu. Ya, bahkan Umar bin Khattab sudah sholat berjamaah dengan jumlah yang sedikit jamaahnya, ngelihat yang banyak dia sholat lagi. Kenapa? Sunnah berjamaahnya yang diambil. Jadi emang betul-betul yang dia tahu hidup ini ya untuk sholat. Jangan antum tenang, anak kan yang penting sholat. Ya tiap hari anak nggak pernah nggak sholat. Ya cuman kan ajan, kenapa nggak sholat? Nanggung. Nah ketika antum bicara nanggung tanpa hujah, antum mengulur sholat, antum telah terjebak dalam kalimat yang Allah katakan, fawailul lil musallin. Kamu sholat tapi wail. Sholatmu hilang makna. Yang harusnya sholat membuat kamu enggan berbuat keji dan mungkar, tetap kamu berbuat keji dan mungkar. Kenapa? Karena kamu lalai. Kamu sholat, nggak ada yang bilang kamu nggak sholat. Fawailul lil musallin. Ini orang sholat cuma wail. Alladzina hum an sholatihim sahum. Makanya ketika ditanya, Ustadz, itu pembantaian di New Zealand, di Christchurch itu, mereka sahih nggak? Wallahu alam. Tapi mereka punya nilai yang tinggi. Kenapa? Karena intizar, sedang menanti waktu sholat. Semoga Allah jadikan mereka syuhada insyaallah. Kita boleh berdoa ya, tapi hak Allah tetap kita katakan rahimahullah, yarhamhumullah tetap. Ya, kita nggak bisa pastikan siapa dia karena wallahu alam, semua dikembalikan ke Allah. Lihatlah hikmah di balik itu. Ya, bukan permasalahan orang yang matinya. Kalau orang yang matinya buat orang Islam udah nikmat, dia surga langsung. Cuma penghinaan ketika Islam minoritas terintimidasi ini yang nggak boleh terjadi di negeri kita. Parlemen di atas saja, kalau Islam sudah minoritas, lihat mulai bermunculan ide-ide yang unik. LGBT lah minta dilegalkan, free sex nggak boleh dihapus. Merinding itu bacanya saya. Ada beberapa rencana-rencana yang pengen diajukan pada presiden berikutnya. Salah satunya free sex nggak boleh dilarang. Kalau sampai gol, nanti puskesmas harus menyiapkan alat kontrasepsi. Pelajar yang mau berzina asal jangan hamil. Masya Allah. Oh, lihat. Kalau agama sudah di nomor 2 kan, udah nggak ada lagi peredam. Ya, apa sih yang kau cari? Wallahi, yang kita cari ridhonya Allah. Ridha Allah ini datang dengan sebab. Ya, dijelaskan yang pertama, kita ini bisa dapat ridhonya Allah kalau kita beristiqomah di atas kebenaran yang nyata. Dan kebenaran yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini yang dibilang burhan, hujjah atau dalil. Hujjah atau dalil. Iya. Qul hatu burhanakum. Berikanlah dalil, apa alasanmu bisa istiqomah benar. Yang pertama, orang bisa istiqomah karena dia kenal Allah. Ini kan yang lucu di antara kita, ngaku hamba Allah, tiap hari minta ke Allah, tapi nggak hafal nama Allah. Ajib gak? Ajib. Dan tidak ada usaha untuk menghafal nama Allah. Terjebak dalam kesalahan yang paling buruk di antara kesalahan yang banyak. Apa? Merasa betul dalam ibadah. Bahaya nih bro. Antum merasa betul. Aneh udah sholat, berbakti rutin. Ya kalau anak rinci mata kebanyakan kebaikan yang anak perbuat tuh. Kata dia betul. Ternyata efeknya tidak terasa. Kok anak sholat tetap korupsi, Tat? Kayaknya kalau yang namanya nyolong cerdas, gitu loh. Bisa ngatur supaya nggak ketahuan. Padahal sholat. Antum jangan salahkan sholatnya. Talbis antum dalam sholat ternyata terjebak apa? Muamalah antum sama Allah rusak. Antum cuma bergerak menghadap kiblat, berdiri mengangkat tangan.
Allahu Akbar. Cuma antum kan nggak kenal Allah, antum kan nggak tahu Allah, nggak pernah mengerti apa tujuan Allah. Itu permasalahannya. Sehingga yang antum lakukan ibadah cuma gugur kewajiban, lupa setiap ibadah akan kembali pada si pelakunya. Itu kita lupakan. Allah yang bilang loh, ya, kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Yang bilang siapa? Allah. Nah sekarang kamu sholat tetap korupsi, kamu sholat pasang bom bunuh diri, kamu sholat menghujat mencaci pemimpin, kamu sholat menimbulkan fitnah, kamu sholat menyebar video-video pembantaian Islam. Ini kan GM, apa GM? Bukan General Manager, jahil murakkab, bodoh double. Tujuannya sih baik, menyebar video, makin banyak orang ngelihat. Tuh lihat. Kita tersenyum di atas penderitaan orang. Muduh, laknat tawarannya itu, nggak main-main ya. Makanya fatwa Syekh Shalih Fauzan itu udah. Kalau ngelihat pembantaian Islamnya jangan disebarluaskan. Ya, memang nggak diperbolehkan. Takutnya menginspirasi orang-orang yang punya penyakit hati untuk membuat lagi hal-hal yang merusak nanti. Ya. Doakan saja. Ya semoga Allah berikan kesahihan, Allah berikan hidayah buat si pelakunya, dan buat kita ambil kesimpulan, jangan sampai terjadi kalau Islam sudah minoritas yang ada kerusakan. Di negeri kita akan diusahakan seperti itu. Jadi kayak kasus Turki. Antum tanya kalau di Turki, orang Turki itu Islamnya berapa persen? Mereka bilang beberapa tahun yang lalu 99%. Cuma 1% non muslim. Sekarang sudah turun jadi 95% muslimnya. Status KTP-nya itu 95%. 4% itu Kristen Ortodok, 1% Yahudi. Tapi yang 5% antara Ortodok dengan Yahudi ini bisa mewarnai yang 95%. Dan kita sudah mulai kayak begitu. Kelihatannya kita banyak. Sebenarnya kabar ini Nabi sudah katakan sejak 14 abad yang lalu. Yusikul umam antada'iyal aklatu ila qas'atiha wa min killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah la bal yawma idin antum kathir walakinnakum gusaka gusaisail. Nabi bilang 14 abad yang lalu, nanti ada masa di mana kalian banyak cuma ringan kayak busa. Terjadi sekarang. Terjadi. Cuma gara-gara pemilihan calon presiden sama wakilnya, ada saudara nggak tegor-tegoran, bongkar-bongkar kuburan. Cuma gara-gara beda partai nggak putus silaturahmi. Masya Allah. Padahal kalau boleh jujur, kalau dia sakit masuk rumah sakit, yang nengokin memang capres sama cawapres, abang keluarganya. Cuma karena memang terkecoh dengan isu politik, lupa yang dia cari apa, dia lupa. Yuk istiqomah. Yuk mantapkan hati untuk selalu benar di atas manhaj yang benar. Gimana orang bisa istiqomah? Penjagaan. Dalam tingkatan muhasabah diri ada level yang namanya muraqabah. Setelah musyaratah, ya saya pernah sampaikan di beberapa kajian ini, ada level yang namanya muraqabah. Muraqabah itu setelah musyaratah. Musyaratah dalam tazkiyatun nafs, kata ulama, itu kan mengikat diri sama Allah. Kita udah terikat, bro. Kita ini Islam, betul? Tolong jangan berubah. Ya, antum tetap jadi seorang muslim, ya, karena musyaratah antum terikat, sehingga antum mau ngapain aja silakan, tapi tolong sebelum beraktivitas pagi sholat subuh dulu. Mau berangkat juga silakan, mau motor, mau mobil, mau naik angkot, mau naik ojek online silakan, tapi tolong sebelum naik bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mau jalan santai, mau jalan kenceng, mau ngebetot gas pun silakan, tapi tolong bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula, dan tahu tujuan. Ya, jangan sampai orang nggak tahu tujuan. Karena ada juga orang naik motor nggak tahu tujuan. Lu naik motor pelan banget, bro, mau kemana? Nggak tahu nih. Sama yang ngebut juga. Kita susun, kenceng amat, mau kemana? Nggak tahu. Nggak tahu dulu ngapain kenceng amat pelan kalau begitu. Ini orang keder.
Jadi kayak orang beli motor, beli mobil ikut-ikutan. Ngeliat orang kayaknya cocok, dia pikir dia cocok juga. Main beli CC gede, lewatnya Sudirman Tamrin. Tiap pagi sama sore nyeksa diri, duduk di kompor, betul. Orang kalau beli apa-apa tahu kenapa dia harus beli, berilmu sebelum beramal. Musyaratah, diikat diri dulu sama Allah, diikat. Harus terikat. Kan kita harus ada muamalah. Antum minta tolong ke Allah yang antum nggak kenal, ajib gak? Antum mau olahraga saja, mau lari, jalan cepet, naik sepeda, atau kayak orang-orang golf, ini apa, berenang, olahraga lah. Antum pengen sehat tujuannya. Emang sehat dari mana? Dari Allah. Alangkah baiknya Anda membaca doa, anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru nasaqam, minta sehat. Bismillah. Bismillah, jebur. Bismillah. Bismillah, bismillah semuanya. Tujuannya apa? Apa tujuannya Allah? Maka kata Nabi, man arada yubsata fi rizqi wa yunsa'ilahu fi asari falyasir rahimahu. Orang yang pengen dibanyakan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, sambung tali silaturahmi. Silakan antum beraktivitas, tapi tolong jangan sampai penyebab sehatnya dihilangkan. Ya, anak pengen olahraga nih, Sat. Iya, tujuannya apa? Tujuannya ketemu sama teman, silaturahmi, itu yang bikin sehat. Bahkan sampai level berobat aja bukan bikin sehat loh. Banyak orang berobat malah mati, banyak. Dan berapa banyak orang yang masuk ruang ICU belum sempat diobatin udah ditengokin sehat. Banyak orang tua masuk rumah sakit belum dokter datang anak udah pada ngumpul sehat. Ya katanya sakit mah, tahu pulang kan dokter belum diobatin. Ya karena ternyata kurang silaturahmi. Ya, makanya kita pengen nih buat kegiatan-kegiatan kajian ini bukan cuma dapat ilmu, silaturahminya ini menyehatkan loh ya. Istiqomah, orang kalau sudah ada musyarat atau ikatan yang kuat antara dirinya dengan Allah, dia tinggal muraqabah. Nih yang saya pengen tekankan, muraqabah itu bisa menjaga keistiqomahan. Muraqabah itu apa sih, Ustaz? Pengawasan diri. Pengawasan diri. Antum merutinkan zikir pagi petang, itu yang paling standar. Bertemu dengan pagi, awali dengan zikir. Ditutup dengan sore pun zikir. Kan dalam zikir pagi itu ilaihin nusyur. Ya. Kalau zikir sore ilaihil masir. Apa nusur sama masir? Kalau nusur itu kan predikat, sifatnya continuous tense, mudhari'. Kita berusaha untuk mengembalikan semua ke Allah. Tapi kalau al-masir mutlak, Allah akan balikin kamu. Jadi kayak Allah ciptakan siang untuk berusaha, malam untuk istirahat. Semangatnya orang di pagi hari hingga sore, tetap malamnya ngantuk. Dan sekuat-kuatnya orang melek pasti ngantuk. Jangan lupa ini. Ya, sekuat-kuatnya orang pasti mati, karena ngantuk tidur tuh mati kecil dibilang. Kita diingetin, antum boleh sukses, boleh jadi apa aja silakan, tapi ingat, antum akan mati. Nah, kalau antum sudah mati, lihat orang kaya tetap meninggal kain kafannya 3 lembar yang laki, 5 lembar yang perempuan. Enggak, kalau orang kaya sih terserah dia, 50 meter juga bunga begitu. Karena dia punya pabrik bahan, nggak ngaruh. Tetap yang dibutuhin 3 lembar. Orang ngetop sama orang nggak ngetop, kalau mati sama, nggak ada. Ya, akhirnya kita kadang-kadang kalau udah mulai belajar tazkiyatun nafas ini, pagi-pagi ini kali libur sih, kalau hari biasa kita berangkat kerja dari mulai Bogor ke Jakarta, melihat orang yang ngejar-ngejar angkot, ya, macet, nyerempet, ngomel ini orang ngantri mati aja pada bertingkah. Cuma ngantri mati, mainin jambul lama bener. Orang nunggu mati, repot, abang ngoleksi dunia. Ini kurang takziahnya kayak begini nih. Orang kalau sudah banyak takziah kan ingat mati. Ayo dong muraqabah. Coba kamu jaga keistiqomahan kamu. Gimana supaya istiqomah? Kamu punya cita-cita
Saya harus sukses jadi pembisnis, bagus. Saya harus sukses jadi pejabat, bagus. Saya pengen jadi presiden, bagus. Cuma kalau sudah jadi, ibadahmu bagaimana? Jangan minta dispensasi sama Allah nanti. Ketika susah kau dekat Allah, kau berusaha rayu Allah, kau puji Allah, ya kau ajak manusia untuk mendoakan dirimu. Ketika kamu sukses, mana kamu yang dulu? Itu masalah. Jadi kayak Jones belum nikah, berdoa mulu sama istihoroh, minta pasangan. Udah nikah, nggak pernah doain bini, malah nyumpahin yang ada. Jonesa dalam. Banyak loh begitu loh. Zaman belum nikah, Masya Allah, nggak boleh lihat muka Ustadz, doain anak, doa apa? Ustadz paham deh. Nggak, gue nggak paham apa ya. Biar gampang laku, barang dagangan nggak ada yang nengok, gitu ya. Iya, mudah-mudahan insyaallah ibadah tahajud istikharah in kana hadal amru Allah diatur sama dia. Seandainya pilihanku ini baik, dapat, alhamdulillah. Perawatannya nggak bisa, padahal diajarkan doain keluarga kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Itu perawatan doa. Perawatan lainnya apa? Kasih rezeki yang halal, itu perawatan. Perawatan lainnya apa? Contohkan suri tauladan, adanya visualisasi body language, ya. Kita bangun pagi, contohin anak, udah seger, semua pendidikan perawatan semuanya. Yang terjadi tidak, cuma hayalan dan puisi. Sebelum nikah mah sampai capek calonnya baca puisi mulu, nih orang guru bahasa Indonesia kali ya. Udah nikah boro-boro tuh puisi datang. Kita nggak merawat diri itu, kita nggak muraqabah. Makanya susah istiqomah. Istiqomah kan bicara akidah, bicara batiniah. Kalau dunia kita bicara iltizam. Iltizam itu tetap merutinkan usaha. Kayak antum pedagang, suasana ekonomi lagi begini, tetap dagangnya apa enggak, cuma kurangin aja produk atau permodalan. Jangan sampai enggak, jangan sampai stuck. Lagi begini masa kalau kita dagang ada tekor, ente orientasinya keuntungan kantong sih, ya. Kalau orientasinya keuntungan kantong ya jelas bingung. Tapi nggak usah khawatir. Tapi kalau orientasinya keuntungan akhirat, insya Allah tetap. Orang buka rumah makan, lu jarang yang beli, iyalah ya. Orang posisinya kan lagi susah, daripada belanja mendingan masak diri. Cuma biasain kalau Anda persiapkan 10 makanan buat dijual, buat 12 makanan. Kenapa? Yang 2 sedekah. Ini nggak ada yang beli, ya belum aja kali. Tapi alhamdulillah yang paling gampang pasti sengaja kita masak. Paling nggak sedekah nggak hilang, sedekah. Karena itu yang mendatangkan rezeki. Teknik Islam tuh gampang. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Orang Islam ini pegang nih perawatan rezeki. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Jadi apapun yang kalian keluarkan itu penyebab kembalinya keuntungan. Ya, jangan takut untuk sedekah. Dalam semua hal. Kalau kita kerja sama orang gimana? Enggak selamanya lembur antum minta dibayar. Sekali-kali boleh sedekah fisik. Kan udah harus pulang jam 4, bro, setengah 6 masih kerja aja. Gak apa-apa lah, sekali-kali lah berderma buat perusahaan. Harusnya loh. Jangan identik. Kamu bisa gak pulang telat hari ini? Maksudnya apa, bos? Ya lembur wanipiro. Sometimes kita harus berani bersedekah. Berani gak? Berani. Harus. Jangan takut. Kenapa? Karena untuk Allah itu yang mendatangkan keberkahan. Rezeki sama. Iltizam. Terserah politik mau seperti apa, terserah. Jangan sampai jual tanah. Mendingan nanam di atas tanah, betul? Jangan. Duh, kayaknya kita kacau Ustaz nih. Dagang gak laku-laku. Duh, makan apa besok? Sama makan nasi. Emang orang apa ente? Cuma kan nasi kemarin aja belum kemakan, keringin jadi rengginang. Sama. Dulu kan makan, bosan rengginang mulu, pakai kacang jadi gipang. Susah amat hidup, tinggal diplesetin doang. jangan ada kata tidak iltizam dalam hidup. Istiqomah.
Cuma penyebabnya tolong jangan dihilangkan. Ini banyak di kita ini penyebabnya dihilangkan. Keberkahan, rezeki dicari cuma buat dihabiskan. Dia lupa ujung dari rezeki yang kita miliki jihad. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jangan sampai antum kerja nggak menguntungkan materi dan nggak menguntungkan kesehatan, jangan. Karena yang kau cari untuk jihad hartamu dan jiwamu. Kalau kamu sukses akhirnya cuma nguntungin kasir rumah sakit, buat apaan? Banyak loh, banting tulang dari muda sampai sukses. Orang salut, wah kaya nih orang sukses, emang kuat apa semangatnya. Cuma hari tuanya duitnya habis di rumah sakit. Banyak. Tapi lihat sahabat-sahabat Nabi, mereka sukses, nggak ada yang ngerepotin rumah sakit atau tempat orang nyembuhin penyakit, nggak ada. Suksesnya mereka untuk jihad. Abu Bakar tuh orang kaya yang selevel Utsman loh, jarang dibahas. Hartanya tidak habis di tukang herbal, di tabib. Dulu tabib nggak ada rumah sakit kan? Nggak ada tabib yang mendatangi Abu Bakar, nggak ada. Sakitnya dia karena tua. Karena dia tahu sekali sedekah itu tudiul bala, sedekah nolak bala. Raja-raja setelah pasca sahabat baru ada tabib. Hatta Umar ibn Khattab tertancap panah atau apa, tertancap dibacok dari belakang, ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu al-Fairus. Bukan tabib yang dibawa, sahabat yang ditarik Abdurrahman bin Auf gantikan dia. Kemudian dia minta segelas susu, dia tabib dirinya sendiri, dia minum dan keluarlah susu dari beberapa lubang badannya. Dia mengatakan, ajalku sudah dekat. Hatta Utsman, Hatta Ali dan sahabat lainnya nggak direpotin. Kenapa? Karena cara nyarinya yang betul. Di kita enggak. Karena nyarinya nggak betul, dia tetap sukses. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fi wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah begitu kan? Orang yang menuntut dunia semangat, Allah kasih dunia. Allah nggak kurangin, menjada wajada. Tapi endingnya lihat, rumah sakit. Makanya ada istilah orang merutinkan ruqyah itu nggak akan apa, orang merutinkan ruqyah itu akan banyak proses pertanyaan. Kalau dia nggak suka di ruqyah, masuk surga tanpa hisab. Ruqyah ini diterjemahkan berobat. Islam memperbolehkan antum meruqyah, berobat boleh. Cuma kalau ketergantungan dengan berobat itu yang nggak boleh. Jadi kalau dikit-dikit minta diruqyah, dikit-dikit minta berobat, nggak ada survive gitu ya. Lupa, sehat tuh bukan cuma minum suplemen, silaturahmi. Jangan antum identikan sampai rumah kayak apotek kecil, semua merek obat ada. Masya Allah. Kadang belum sakit udah dibeli obatnya. Ini buat apa nih bro? Buat vertigo, belum sih, kali aja kali. Sampai obat dikoleksi, Masya Allah. Terus buat apa jadi muslim? Sementara Nabi sudah kasih bocoran tadi, pengen sehat silaturahmi, bukan ngutek di kerjaan. Dikit-dikit uang, everything about money. Bukan. Hari ini sudah silaturahmi belum? Dan kita hidup di zaman yang canggih. Silaturahmi walaupun fisik kita nggak datang, kan kita bisa ngobrol. Tinggal tanya, mak kabarnya apa mak? Tinggal tanya, Masya Allah. Dan gak susah. Udah berapa hari kita gak ngobrol sama orang tua coba. Udah berapa hari kita gak tanya mama mau apa? Ini kan bulan Rajab nih mah. Ada apa dengan Rajab sayang? Ya kan habis Rajab kan Sya'ban mah. Orang sana bilang Roah. Ini bulan santai Roah tuh mah. Bulan kita persiapan untuk menghadapi Ramadan. Makanya kalau di ujung bulan Sya'ban orang puasa dimakruhin mah. Oh gitu. Enggak mama anakmu ini pengen tanya. Ini bulan Rajab, bulan mulia mah. Mama butuh apa nanti Ramadan? Niatnya dari Rajab. Ya mama butuh apa sih? Biasanya kan kalau bulan Ramadan itu kan lelah mah. Kita tuh yang muda-muda nih, ya Allah nggak ada pembantu, pulang kampung capek. Gimana mama yang udah tua? Jangan sampai mama capek, mama tetap ibadah mah ya. Allah. Kalau dulu mama dandanin saya rapi buat ke masjid menghadap Allah, sekarang mama kan kayak anak-anak, kita yang dandanin mamamu apa nanti Ramadan. Orang tua seneng gitu. Jangan sampai mengeluh mah ya. Kalau nggak sempat masak bilang nanti kita booking restoran Padang supaya kirim mulu.
Kita berharap mudah-mudahan nanti mama tercukupilah selama Ramadan. Oh, Masya Allah. Ya Allah, dia anak Masya Allah ya, biar berkah hidup. Orang tua bilang kayak begitu, antum gak usah khawatir. Dunia ini kecil. Kalau orang tua sudah bilang berkah nak, udah gak usah khawatir. Seperti gak khawatirnya Abdullah bin Zubair ketika Asma bilang, malah hadapi musuhmu nak, walaupun kau terjepit. Biarkan tiap goresan pedang di badanmu menjadi saksi, darah terkucur akan wangi di akhirat nanti. Hadapi musuhmu nak. Tuh. Orang tua kalau udah berikan ridho, udah aman, nggak ada yang sulit. Cuma akhirnya kita kurang silaturahmi, kita atur Allah untuk paham kita. Ini masalah kita di situ, seputar itu. Padahal Allah mengatakan Allah jamin orang yang bertakwa, kitanya yang nggak bertakwa nggak dijamin sama Allah. Allah jamin negeri ini nggak akan pernah bisa diambil sama non Indonesia, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Kalau orang Indonesianya istiqomah di atas fitrahnya sebagai bangsa yang bersatu. Anda sudah bikin komitmen, ya, sudah bikin komitmen negeri ini memiliki Pancasila, pegang. Bukan cuma sekedar dihafal. Tolong sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sampai kapanpun yang Esa itu Allah. Jangan pernah ada yang lain selain Allah. Pegang. Yakin. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Tolong pahami, manusia ini butuh bermanfaat buat manusia yang lain. Ada persatuan Indonesia. Tolong jangan saja berpecah belah. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Ikatlah diri kalian dengan ukhuwah Islamiyah, jangan berpecah belah. Kerakyatan yang dipimpin oleh atas kebijaksanaan lainnya. Jadi betul-betul memang paham yang namanya rakyat ini perlu diatur dengan aturan main. Adanya keadilan sosial, betul-betul sikap adil yang dikedepankan. Pegang hukum ini, Allah akan muliakan negeri ini. Jangan terkontaminasi dengan fitnah luar, jangan. Jadi umat juga sama, istiqomah penting, kemudian iltizam, adanya muraqabah, perawatan diri. Jangan sampai Anda lupa. Banyak orang terjebak dalam kesalahan, padahal dia paham kemuliaan. Masya Allah. Padahal dia paham kemuliaan. Makanya kata Allah di surat At-Talaq tadi, itu dasar sekali loh jamaah yang Allah muliakan. Sahabat tujuannya. Sekarang hari libur. Kita punya hari libur di Indonesia, hari Sabtu dan hari Ahad. Ya. Di hari libur ini ada perintah secara umum, faida farokta fansob, punya waktu kosong isi. Ini bentuk keistiqomahan kita. Jangan sampai kita nggak belajar, jangan sampai kita nggak mendalami agama, karena kita akan selalu menghadapi ujian-ujian yang baru. Tapi kalau Islam kita betul, Islam kita benar, demi Allah, kita nggak terwarnai dengan kondisi yang ada. Terserahlah mau berubah ini putaran politik yang ada, kita nggak pernah bisa ketebak. Politik kayak bola yang gelinding, tapi kita pertontonkan tetap. Langit ini menjadi saksi, dan penghuninya pun melihat yang kita lakukan. Di tengah-tengah fitnah yang terjadi di negeri kita, kita berkumpul di tempat ini dan dimanapun kita berkumpul melalui sahabat-sahabat Rotujana untuk bisa mempertontonkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita masih di luar, asik nih, begini asik benar-benar ya. Kadang-kadang dalam ruangan, dalam masjid, dimanapun kita pertontonkan, kita bertakwa sama Allah. Dan Allah sudah katakan yang seperti ini, ya ja'allahu makhrajan, kuberikan solusi. Bahkan sampai levelnya dia bertawakal nanti karena rutin merasakan bantuan Allah. Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Udah tenang ya. Walaupun banyak orang berusaha untuk mencaplok kalian, Allah yang bakal jaga kalian. Pelajaran dari siapa? Dari Abdul Muthalib. Ya, Abraha pengen menguasai Mekah, menghancurkan Ka'bah. Itu Abraha lupa, ini Ka'bah punya Allah. Allah yang bakal jaga. Jadi kayak orang ngayal pengen bikin rumah di atas laut, reklamasi kena tsunami. Tuh orang ngayal tuh. Kalau sih berumah di atas perahu malah lain cerita, betul ya? Silakan saja, ada dalilnya. Tapi kalau laut diuruk pengen jadi tempat tinggal, udah jangan ngimpi. Singapura boleh, Indonesia nggak bisa. Ya.
lautnya bergerak, lawang Sumatera Jawa bisa pecah, betul. Ini pengen disambungin lagi, jembatan nggak apa-apa, dah wasilah. Kalau tempat tinggal sama kontrakan jangan. Bikin kontrakan apartemen digoncang sama Allah, nggak bisa. Jangan lupa, negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Jangan lupa itu. Dulu negeri ini tak bertuan, dikuasai oleh Majapahit. Agamanya nggak jelas, minta sama patung, minta sama berhala. Allah musnahkan karena banyaknya orang Islam. Negeri yang nggak mungkin jadi mungkin. Saya pernah contohkan, kayak orang yang nanam kentang tembili di pinggir kawah Dieng. Cuma orang Indonesia yang berani begitu, nanam kentang di pinggir kawah yang sedang bekerja. Ya bahasa mereka kan, kita kan memang niatnya nanam karena Allah. Dan debu, lumpur, kawah Dieng ini subur, dan kentang tembili terbaik dari sana kan. Oh, orang lain geleng pala. Kalau masalah kematian mah urusan Allah, kita cuma mengambil manfaat debunya, lumpurnya ini subur sekali. Masya Allah. Agama membuat mereka selamat. Lihat, ini si miskin bisa selamat, bersabar, makanannya nggak menyehatkan. Semua anaknya sukses, jenius, jadi ulama hebat, miskin loh. Kenapa? Izin Allah. Sampai level tertinggi, kelompok kecil mengalahkan kelompok besar, izin siapa? Izin Allah. Orang Islam jangan pernah takut dengan ini, jangan pernah ragu. Makanya keislamannya jangan terkontaminasi. Dan musuh Islam tahu kuncinya Islam difitnah untuk hancur semuanya. Betul. Makanya lihat usaha-usaha Belanda dari dulu. Pentolan yang ditangkepin dibuang. Cuma Belanda lupa, yang ditangkap ini berlian dan mutiara. Ya, Masya Allah. Saya Muhammad Yusuf ditangkap sama Belanda, dibuang kemana? Afrika Selatan. Islam sampai ke Afrika Selatan, lihat. Tuanku Imam Bonjol perang Padri, bisa mewarnai rakyat Padang itu Sumatera Barat. Waduh, kata Belanda nih, satu orang bahaya ini. Ini kalau nggak dicomot bisa kacau ini. Dilempar dia ke Manado, dia bikin kampung Bonjol, betul. Islam sampai ke Manado. Padahal Manado itu kan orang-orang Filipina agamanya nggak jelas dulu. Masya Allah, etnis Cinanya kuat sekali di sana. Sampai orang Padang ke sono, Islam sampai ke sono. Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan banyak ulama-ulama hebat. Belanda lupa nih, Indonesia nih orang-orang dulunya bukan kaleng-kaleng. Emang orang sekarangnya modal foto di jahit signboard, pilihlah kami. Yang ini mah pejabat mah kaleng-kaleng semua, baru dijanji sama si asing aja berubah pikiran. Ya, dibikin kayak dia lupa rakyat itu udah pinter. Rakyat lagi ngeliatin aja nih MRT ya, jembatan layang, jalan-jalan yang bertingkat. Maksudnya apa nih? Karena jujur orang di pojokan Depok masih nggak pakai itu, betul. Apalagi orang Bogor emang pernah pakai jembatan layang. Nah, terus buat apa? Kontainer perusahaan siapa? Sebenarnya mau apa sih kalian ini? Gitu loh. Coba lihat. Jadi banyak usaha-usaha yang rakyat sudah tahu. Ini Masya Allah. Rakyat pandai dong, pinter dong. Yuk kita beriltizam. Makanya tetap bagaimana caranya nih, kayak usaha-usaha seperti ini nih kita up. Makanan tradisional kita bangga loh. Negeri ini kita ke beberapa negara tetangga dan negara luar cari makanan seenak-enaknya makanan di luar. Indonesia the best. Masya Allah. Karena yang udah buka kita kumpul di sini, makanannya, bikin kita bolak-balik, ya. Makanan Masya Allah. Iya, iltizam. Tapi ya muraqabah, ada pengawasan diri. Kalau sudah muraqabah apa? Ustaz, mujahadah. Nggak bisa kau petik buah tanpa memanjat pohon. Nggak bisa manjat kan kamu bisa adaptasi, bikin galah untuk menyogoknya. Artinya ada usaha, mujahadah. Kalau memang niat karena Allah, mujahadah ini mendatangkan kebaikan. Allah yang mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Cuma usaha ini mulai kendor. Rakyat bukan disuruh macul, malah disuruh jual tanah. Itu muskilah. Fihi masalah ya akhi, fihi masail.
Bukan rakyat suruh jual tanah, suruh ngolah tanah. Negeri yang subur, dulu orang pengen makan, suruh tanam padi. Tapi kan laparnya begini, bisa pinjam sebentar tanam, 3 bulan lebih, gogoranca bisa panen. Kalaupun sambil nunggu tumpang sari, tancapkan batang singkong atau tempelkan batang ubi, ya 3 bulan 4 bulan pun bisa panen ubi muda tuh, masya Allah. Tumpang sari, tanam pohon pisang, nunggu caunya matang, jantungnya bisa diurap. Ini negeri masya Allah. Bukan suruh jual tanah. Tanah subur dipakein paving block sama cor-coran. Mau makan cor-coran. Suruh nanem. Klaster malah pohon kemboja dibanyakin warna-warni. Ini klaster perumahan apa kuburan umum? Terjadi, rakyat pinter dong, cerdas dong gitu loh. Jahadu fina, usaha. Ini enggak ngandelin utang pengen tajir, tak kacau. Enggak cukup pelajaran negara Tibet no. Kadang hutang sama Cina komunis, lihat. Akhirnya diintimidasi dah. Boleh dibangun, dikurangin hutang asal pekerjanya orang-orang kami. Masuk pekerja Cina yang ternyata tentara, kudeta. Dalai Lama dibuang dah ke London sekarang. Pemimpin tak bernegara, lihat. Masya Allah, Zimbabwe itu kena tuh. Beberapa negara Afrika lainnya juga kena. Ini Indonesia mulai melipir nih. Dibiasakan hidup dengan utang saja. Dibiasakan hidup dengan utang saja. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu, ya. Mudah-mudahan kita nggak tergolong nih bro, ya. Makanya apa yang kau cari, ya kau harus tahu hidupmu tercipta untuk beribadah. Maka konsistensimu dalam ibadah itu penting. Ya, tapi tetap perlu ada tahapannya tadi, ikatan yang kuat antara dirimu dengan Allah. Kemudian yang kedua, kamunya yang harus paham bahwa hidup ini ya harus diawasi dengan ibadah yang dirutinkan. Jangan sampai kita merasa cukup nggak beribadah, zaman susah ibadah, zaman senang lupa ibadah. Jangan. Muraqabah tuh penting, ya. Kalau dulu kamu beribadah minta dikasih rizki, sekarang minta supaya awet tuh rezeki dan digampangkan untuk istiqomah. Itu muraqabah namanya. Sisanya mujahadah, adanya kesungguhan. Kalau sudah bersungguh-sungguh, otomatis dapat ridhonya Allah. Kenapa? Karena kamu tahu susah kamu dekat dengan Allah, senang pun kamu nggak melupakan Allah. Ridhonya Allah datang. Salah satu dikatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu buat sahabat, karena sahabat zaman susah bersama Nabi, hijrah. Zaman senang pun bersama Nabi. Apa bedanya umat Muhammad dengan umat-umat sebelumnya? Kalau umat sebelumnya Nabi Musa ingin berjihad, kata umatnya pergilah, kami menanti. Tapi kalau umat Muhammad, pergilah wahai Muhammad, kami selalu menyertaimu. Bedanya di situ. Syariatnya sama, nggak ada beda. Yang Allah turunkan hukum buat Nabi Muhammad, buat umatnya sama. Sampai diklaim, ana basyarum mislukum yuha. Aku manusia biasa, cuma dapat wahyu. Ana basyarum mislukum yuha. Ana manusia biasa, cuma dapat wahyu. Lihat. Masya Allah, ya. Istiqomah itu penting, iltizam itu penting, ya. Oke jamaah, biar lebih hidup suasana kita berdialog, ya. Sehingga nanti akan banyak pertanyaan tentang apa sih yang dicari sebenarnya. Tak solusinya dong, ya. Insya Allah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah.